Kalau kita baca firman Tuhan ada begitu banyak panggilan untuk menjadi seorang murid Kristus. Waktu kita percaya kepada Dia, waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, maka detik yang sama kita dianggap jadi anaknya, kata firman Tuhan. Dan tidak berhenti sampai kepada anak, tapi saudara dan saya perlu menjadi murid-murid Kristus. Katakan bersama dengan saya, murid Kristus. Nah, untuk menjadi murid Kristus artinya ada banyak pelajaran yang harus kita pelajari dalam hidup ini sehingga kita disebut sebagai murid. Sepakat dengan saya? Amin. Nah, saya nggak bisa jelaskan banyak hal mengenai semua pelajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk menjadi seorang murid yang sejati. Tetapi kalau kita survei di Alkitab kita, ada 3 hal utama yang terbesar dari semua pengajaran Yesus. Yang pertama yang paling tinggi, ya the top dari list itu, yang pertama adalah Yesus mengajar supaya setiap murid-murid itu menjadi murid yang percaya. Katakan bersama dengan saya, percaya. Dan yang kedua adalah Yesus mengajar supaya setiap murid-murid itu mengerti tentang kehidupan doa. Katakan bersama dengan saya, kehidupan doa. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup ini kita tidak bisa berjalan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Kita perlu yang namanya doa. Dan tadi yang nomor 2 ya, yang saya cerita tentang 3 yang terbesar. Yang pertama adalah menjadi murid itu belajar percaya. Yang kedua adalah kehidupan doa. Dan yang ketiga, Yesus itu banyak bicara ngomong tentang hal kerajaan sorga. Ini 3 hal yang paling besar dari semua pengajaran Yesus. Kalau kita baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 3 hal yang paling besar. Itu sebabnya saya berikan judul khotbah saya, Tolonglah Aku yang Tidak Percaya Ini. Suatu kali di Alkitab ada cerita tentang ketika Yesus dan murid-muridnya berkeliling, mengajar, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah dan lain sebagainya. Lalu Alkitab selalu cerita ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Selain mendengarkan khotbah Yesus, pengajaran Yesus, ada banyak orang juga yang minta disembuhkan dari segala macam sakit penyakitnya. Nah, suatu kali datang seorang bapak ngomong kepada Yesus, Yesus tolong anakku. Enggak disebutkan bapak ini namanya siapa. Dia ngomong karena anakku ini kerasukan setan. Karena anakku ini sakit. Kalau dia sudah kumat, mulutnya berbusa. Kalau dia sudah kumat, roh yang ada dalam dirinya itu membanting dia ke api, membanting dia ke air, tujuannya supaya anak ini mati dan lain sebagainya gitu. Nah, aku sudah bawa anakku ini ke murid-muridmu untuk didoakan, untuk dilepaskan, untuk disembuhkan, tapi muridmu tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain gak berhasil. Nah, aku bawa anakku kepadamu, semoga engkau dapat menyembuhkannya. Ini kata-kata dari Bapak itu. Kalau kita pakai, ini tadi saya katakan dengan bahasa sehari-hari ya. Kalau saya pakai bahasa Alkitab, firman Tuhan itu ngomong, jika engkau dapat. Gitu. Lalu waktu Yesus mendengar perkataan itu, Yesus mengulangi ngomong ke Bapak ini, katamu jika aku dapat. Gitu. Lalu Yesus mengulangi dengan kalimat begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu dia lihat muridnya dulu sebelum dia melakukan sesuatu untuk anak dari bapak ini, dia lihat muridnya lalu dia ngomong, mengapa engkau tidak percaya? Jadi dalam cerita ini setidaknya ada 2 golongan orang yang gak percaya. Yang pertama adalah bapak ini yang dikatakan tidak percaya karena dia ngomong, Yesus jika engkau dapat. Itu kan dengan kata lain kalau dengan bahasa kita sehari-hari gini, Yesus kalau kamu bisa, mbok ya ditolong anakku ini. Kan dengan kata lain ngomong gitu. Jadi dia percaya tapi level percayanya enggak benar-benar percaya yang 100% dia percaya. Orang itu kalau percaya, kalau 100% percaya, total percaya, maka sepenuhnya dia serahkan ke pribadi yang dia percaya lalu dia enggak mikir lagi, itu percaya. Gitu ya. Sama halnya kalau saudara dengan saya bepergian, kita keluar kota katakanlah lalu kita naik pesawat, siapa yang enggak percaya dengan pilotnya? Enggak mungkin. Padahal kalau kita pikir, semua orang penumpang itu yang naik ke pesawat itu nyawanya itu ada di tangan sang pilot tuh saudara. Saudara nggak pernah sadar, nyawa kita semua yang naik di pesawat itu ada di tangan pilotnya. Kalau si pilot ini ngawur, ingat kisah tentang berapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu, kisah tentang gedung WTC di Amerika, gedung kembar itu
yang kemudian ada pesawat yang dibajak, lalu oleh sang pilot dibelokkan alurnya, lalu dia tabrak gedung WTC-nya itu sampai hancur, menjadi sebuah kisah yang dicatat di sejarah 911 gitu ya. Nah, itu kan pilotnya yang membelokkan jalan pesawatnya itu, lalu dia nabrak gedung dengan sengaja. Bayangkan nyawa penumpang-penumpangnya dari pesawat itu ada di dalam genggaman tangan sang pilot. Kalau kita naik pesawat, kita nggak mikir apapun, kita percaya bahwa kita dari Surabaya tujuannya mau pergi ke Jakarta, kita pasti percaya yakin nyampe ke Jakarta tanpa mikir panjang. Nah itu orang percaya. Tanpa setiap kali kita naik pesawat lalu setiap duduk, ngelihat pramugarinya riwa-riwi, lihat penumpang yang lain, lalu sambil dalam hati kita mikir, ini nyampe enggak ya, sampai Jakarta enggak ya, aman enggak ya. Ada yang gitu kira-kira? Kalau yang mungkin fobia ketinggian mungkin bisa gitu ya. Kalau enggak kan kita percaya gitu, pasti akan nyampe. Nah, Bapak ini datang di hadapan Yesus sudah dengan harapan yang dia rasa tadi datang ke murid-muridnya nggak bisa sembuhkan. Dia pikir hanya satu cara, dia harus ketemu dengan guru dari sang murid ini secara langsung. Siapa tahu kalau ketemu dengan sang guru, gurunya ini bisa menyembuhkan. Jadi dia percaya, tapi percayanya kayak nggak sepenuhnya gitu. Nah sang murid yang pernah mendoakan, yang pernah melayani, tidak terjadi apa-apa, dia juga nggak bisa membuktikan kuasa dari tempat yang maha tinggi karena Yesus ngomong mengapa kamu nggak percaya. Jadi ada dua kelompok orang. Nah oleh sebab itu si bapak ini kemudian ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang kita semua akan perhatikan pagi hari ini. Mari kita buka dulu di dalam Markus 9 ayat 23 sampai 24. Markus 9 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan saudara bisa perhatikan di depan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi waktu Yesus sambil ngomong, masih ngomong ini ya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Waktu Yesus ngomong tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, Bapak ini langsung segera berespon, dia berteriak, aku percaya. Gitu. Tapi setelah dia ngomong aku percaya, kalimat berikutnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Pagi hari ini saya mau bicara kepada saudara, saya berdoa sungguh-sungguh. Tadi dalam perjalanan saya nyetir ke tempat ini, saya berdoa. Di dalam roh saya berdoa supaya setiap ketika firman ini saya sampaikan, bukan kata-kata saya yang saudara dengar dengan telinga saudara. Tapi Roh Kudus akan bicara di hati saudara secara pribadi. Di setiap konteks, situasi, keadaan yang saudara alami dan jalani hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus bicara menerjemahkan semua yang saya sampaikan sesuai dengan konteks yang saudara alami. Berapa banyak saudara dan saya percaya kepada Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita berdoa setiap hari kepada dia, tentunya sebagai orang yang hidup di muka bumi ini sebagai manusia, kita ini punya banyak pergumulan. Kita ini punya banyak permohonan tentunya, meskipun bukan pergumulan yang mungkin sebagian orang berkata, aku enggak sedang bergumul yang gimana-gimana kok. Tapi setidaknya saudara pasti akan menaikkan doa entah untuk kesehatan saudara, atau mungkin doa itu doa untuk anak saudara, atau untuk pasangan saudara, atau untuk orang tua saudara, atau untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya ada sesuatu yang kita taruh dalam harapan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya berapa banyak waktu kita berdoa kepada dia, Tuhan aku berdoa untuk anakku. Aku berdoa kau berkati masa depannya, berkati pasangan hidupnya, berkati pekerjaannya di masa yang akan datang. Padahal anaknya masih sekolah SMP, masih sekolah SD katakanlah. Tapi hari ini orang tuanya sudah berdoa. Berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu, berikan kemurahanmu, tuntun langkah kakinya, temukan dengan orang-orang yang tepat. Dalam nama Yesus, amin. Tapi berapa banyak ketika kita berdoa amin, lalu kemudian kita masih ragu, anakku ini benarkah masa depannya akan diberkati oleh Tuhan? Benarkah dia akan jadi orang yang berhasil? Benarkah dia akan begini begitu? Benarkah dia? Dan lain sebagainya. Sebagian dari saudara mungkin berdoa untuk pergumulan hidup saudara. Saudara berdoa untuk sakit penyakit yang saudara derita dan lain sebagainya. Saudara berdoa. Waktu saudara berdoa karena saudara merasa harapan saudara satu-satunya hanya kepada Yesus. Maka setiap kali saudara berdoa seolah-olah semua
semua isi hati saudara tumpahkan kepada dia. Lalu saudara tutup doa itu dengan kalimat penutup dalam nama Yesus, amin. Tapi berapa banyak waktu saudara dan saya berdoa amin. Kita masih bertanya, sakitku ini benarkah bisa sembuh Tuhan? Dokter ngomong sudah stadium akhir. Dokter ngomong sudah gak lama lagi, benarkah bisa sembuh Tuhan? Dalam nama Yesus, amin. Kata beberapa konsultan yang saya temui, perusahaanku ini sudah berat, sudah sulit. Kos operasionalnya besar, hutangnya banyak. Benarkah perusahaanku ini, usahaku ini, bisnisku ini bisa hidup kembali? Dan lain sebagainya. Ada banyak orang berdoa dan setelah dia mengakhiri doanya di dalam nama Yesus, tapi dia ragu. Nanti saya akan bahas lebih banyak di ibadah kedua tentang doa, saudara. Tapi inilah kondisi kita. Ada banyak dari kita seperti Bapak ini yang berkata, aku percaya. Kalau saudara dan saya hari ini ditanyai gitu ya oleh siapapun aja, orang yang datang ke hidup saudara ditanya, apakah kamu percaya Yesus? Kita akan jawab dengan gampang, aku percaya. Tapi Bapak ini ketika dia ngomong aku percaya, dia tahu situasi hatinya, dia tahu posisi imannya di mana sehingga waktu dia ngomong aku percaya, lalu dia ngomong tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat sebuah gambaran bahwa cerita tentang Bapak ini berhadapan dengan Yesus bukannya sekedar cerita yang ditulis di Alkitab lalu kita baca dan selesai lewat begitu saja. Saya rindu bahwa peristiwa yang terjadi ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk kita. Tapi saya nggak mau mengajak saudara pagi ini belajar tentang Bapak ini. Meskipun kalau kita baca di ending ceritanya, Yesus menyembuhkan anak dari Bapak ini. Dia mengusir roh jahat itu keluar dan anaknya sembuh. Gitu. Tapi saya nggak ingin kita belajar dari Bapak ini. Justru saya ingin kita belajar dari Bapak yang satunya lagi. Kisah yang berbeda, suatu kali Yesus melayani. Waktu Yesus melayani, berkeliling, mengajar, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Seperti biasa ada begitu banyak orang berkerumun, berbondong-bondong datang. Ceritanya mirip seperti Bapak yang tadi kan. Yesus juga dikerumuni oleh banyak orang. Lalu tiba-tiba ada seorang kepala ibadat namanya Yairus. Yairus datang lalu ngomong, Yesus tolonglah anakku sedang sakit parah, hampir mati. Dia ngomong gitu. Yesus setuju, oke kita menuju ke rumahmu. Gitu kan. Lalu sambil berjalan menuju ke rumah si Yairus, di tengah jalan Yesus diinterupsi. Banyak orang sudah mendengar kisah ini. Diinterupsi karena ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Lalu dia menjamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Lalu Yesus pakai tanya, siapa yang jamah aku? Lalu terjadi percakapan, lalu perempuan ini masih kesaksian dan lain sebagainya. Padahal Yairus ngomong, anakku hampir mati. Bayangkan sebagai Yairus, saya ingat saya pernah khotbahkan tentang cerita ini. Betul kalau saudara masih ingat ada patungnya di sebelah sana, saya masih pernah khotbahkan cerita ini. Kalau jadi Bapak Yairus waktu itu minta tolong sama Yesus, sudah detik terakhir anaknya sudah sekarat, hampir mati. Lalu Yesus perjalanan menuju ke rumahnya itu enggak dekat, masih diinterupsi lagi tengah jalan. Masih Yesus pakai ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Ini yang namanya Yairus bukan cuma deg-degan. Tapi mungkin dia sudah menggerutu dalam hatinya, aduh, kok lambat sih Yesus ini, kok lama banget, telat ini, itu bahasa Ibraninya ya. Terlambat ini nanti, terlambat. Berapa banyak saudara dan saya waktu kita berdoa dan waktu kita merasa kita tuh taruh iman dalam doa kita, lalu kita sebagai manusia dengan akal pikiran kita merasa ada sebuah batasan-batasan waktu atau deadline-deadline tertentu yang harusnya di titik ini pertolongan Tuhan datang nih harusnya ini. Harusnya ini datang nih. Tapi kok belum? Aduh telat Tuhan. Aduh terlambat Tuhan dan lain sebagainya. Mari kita buka Markus 5 ayat 22 sampai 23. Markus 5 ayat 22 sampai 23. Saya baca ayat 22, saudara semua baca ayat 23 ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Perhatikan baik-baik, kenapa saya ingin mengajak saudara baca ayat ini meskipun tadi saya sudah ceritakan.
Di kalimat terakhir dari ayat 23 dikatakan begini. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Perhatikan bahwa Yairus tidak hanya menaruh imannya di dalam Yesus, tidak hanya berharap sebagai sebuah pengharapan yang paling akhir karena ini hampir mati anaknya. Tidak hanya itu, tapi ternyata dia mulai mengkonsep cara bagaimana Tuhan menyembuhkan anaknya. Kiranya engkau datang, jadi dia perlu Yesus harus datang dulu di rumahnya dia. Kalau Yesus datang baru dia berpikir anaknya akan sembuh. Setelah dia datang, dia berpikir bahwa Yesus perlu meletakkan tangan ke atas anak ini. Supaya anak ini sembuh. Dia sedang mengkonsep, dia sedang mengatur, dia sedang membuat sebuah formula yang kalau Yesus lakukan itu anaknya pasti sembuh. Ada berapa banyak waktu kita berdoa, menaruh harapan kita di dalam Tuhan, kita berpikir harusnya satu, gini dulu Tuhan. Dua, baru saya ketemu sama si orang itu. Ketiga, lalu orang itu kasih saya jalan. Keempat, saya ada di ruang untuk tender itu. Kelima, saya keluar sebagai pemenangnya. Berapa banyak kita berpikir cara dan langkah-langkah yang Yesus harus lakukan dalam hidup kita, itu seperti itu. Berapa banyak saudara yang berpikir bahwa Tuhan aku berdoa untuk pasangan hidup anakku. Gitu. Kita berpikir bahwa anak kita mungkin ada di kalangan orang-orang yang tepat, yang seperti rencana Tuhan. Waktu kita cek dan tanya ke anak kita, ternyata dia ada di kalangan komunitas teman-teman yang dalam tanda kutip kita secara pribadi gak terlalu suka. Lalu kita pikir, aduh gimana ini, meleset doaku ini. Nanti dia kalau kenal dengan orang yang gini, yang beda keyakinan, orang yang dan lain sebagainya. Kita berpikir formatnya, bentuknya itu, caranya itu harus seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Berapa banyak saudara berdoa dan berdoa untuk bisnis saudara, pekerjaan saudara. Saudara yang hari ini mungkin sedang berjuang cari pekerjaan yang baru mungkin kira-kira. Saudara berpikir harusnya aku ketemu dengan si bapak itu tuh. Sekitar 1 tahun yang lalu, 2 tahun mungkin ya. 2 tahun yang lalu saya sedang mendampingi seorang jemaat. Dia seorang pengusaha, dia punya proyek cukup besar di luar Pulau Jawa. Proyeknya ini proyek yang berhubungan dengan proyek pemerintah gitu. Karena dia terlibat sebuah masalah yang besar di proyeknya itu, lalu dia kontak dan dia share saya. Sejak itu saya sering kontak dengan dia dan mendoakan, mendampingi ya dalam setiap proses itu. Dan di dalam cerita dan banyak cerita itu si bapak ini sering ngomong, Pastor Erik doakan saya, semoga kalau saya sempat ketemu sama si bapak si A itu, kalau saya ketemu sama itu saya bisa ngobrol, dia pasti akan bukakan sejalan yang ini, nanti akan bawa saya ke ini dan lain sebagainya gitu. Nah setiap kali bapak itu mengungkapkan hal yang demikian kepada saya selalu berdoa seperti apa yang dia katakan, tapi selalu di akhir kata-kata kalimat saya selalu ngomong bahwa Tuhan biar engkau tuntun seperti caramu dan bukan seperti cara kami. Biar engkau tuntun seperti jalan kemurahanmu, bukan seperti apa yang kami pikirkan dan kami rancangkan. Beberapa minggu yang lalu saya ada di bandara bersama dengan Pastor Anthony, kita mau terbang untuk ikut sebuah konferensi. Lalu sambil menunggu di ruang boarding itu saya ditelepon oleh salah satu teman full timer, seorang MGH juga, di mana mertua dari adik iparnya itu sedang sakit koma beberapa hari dan dokter ngomong ini sewaktu-waktu bisa berangkat, dia bilang gitu ya. Karena saya lupa ya waktu itu ceritanya pembengkakan otak atau apa gitu. Pagi itu saya sedang duduk di ruang tunggu, lalu WA, lalu dia telepon, lalu saya diminta tolong untuk nilpun si adik iparnya ini untuk mendoakan dia gitu karena mama mertuanya sedang kritis di rumah sakit. Saya ngomong, "Ya, tak telepon, tapi tolong kasih tahu dia dulu ya." Setelah dia kontak-kontak, "Oke, siap." Saya dikasih nomornya, tak telepon gitu ya. Saya telepon. Waktu saya telepon, dia sedang nangis-nangis, posisi di rumah, enggak di rumah sakit, lagi siap-siap mau berangkat ke rumah sakit. Lalu waktu saya lagi ngobrol, ya ngobrol biasa ya, menenangkan. Sabar ya, tenang ya, tetap percaya Tuhan dan apa dan sebagainya gitu. Saya langsung dapat impresi di hati saya bahwa memang gak lama mamanya akan berpulang gitu ya. Tapi karena saya ini dalam tanda kutip dipesenin, diorder gitu saudara ya, supaya berdoa untuk kesembuhan dari mama ini. Kan gak mungkin saya berdoa untuk Tuhan aku berdoa akhirnya segera aja Tuhan bawa pulang ke surga, kan gak mungkin gitu. Nah, nanti bisa marah-marah yang saya telepon. Jadi otomatis saya tetap doa, dalam telepon ini saya berdoa.
Saya berdoa. Lalu saya ngomong doa tentang kesembuhan ya. Saya ngomong tentang kesembuhan, kau sembuhkan setiap bagian tubuhnya, bagian otaknya dan semuanya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, semua berfungsi dengan baik dan lain sebagainya. Lalu saya tutup dengan kalimat begini, tapi ajar kami untuk kami tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi. Karena kami tahu bahwa pada akhirnya semua manusia akan berpulang. Tapi biar kami mengerti bahwa perpisahan ini bukan perpisahan yang kekal, tapi sementara. Karena mama toh juga akan aman bersama dengan Tuhan. Saya doakan itu saudara. Amin gitu ya. Kemudian terus udah selesai kira-kira besoknya kalau nggak salah. Besoknya atau malamnya ya saya lupa itu salah satu MGH ini ngasih kabar di grup WA. Grup WA kami para full-timer itu ngasih kabar. Puji Tuhan tangannya atau kakinya sudah bisa gerak atau gimana gitu. Dokternya itu ngomong ini progres yang baik. Gitu ya, puji Tuhan, semua puji Tuhan, haleluya. Saya ya ikut puji Tuhan, tapi saya dalam hati gini, mateng kon, mari tak doakan yang cepat berangkat. Nah kok sekarang puji Tuhan bisa gerak dan dokter ngomong ini progres yang baik gitu ya. Tapi waktu saya dalam hati saya ngomong gini, mateng gitu ya. Saudara ngerti bahasa mateng, ngerti kan? Khawatir cuma saya yang ngerti. Waktu saya ini perkataan jujur saya, dalam hati saya itu ngomong, mateng kon gitu ya. Waktu saya ngomong gitu dalam hati ya, gak sampai terucap. Tapi kata-kata yang saya dengar waktu saya doa, itu kuat saudara. Di dalam hati saya kuat. Sebentar lagi dia akan pulang. Gitu. Tapi ya saya kan tidak mungkin terus saya ngomong, ya saya diem aja gitu. Keesokan harinya saya dapat kabar, mamanya berpulang. Saudara tahukah bahwa manusia itu dengan semua upaya, kekuatan, kehebatan yang dia punya, termasuk dalam semua yang dia pikir, harapan yang dia taruh di dalam nama Yesus waktu dia doa sepenuhnya dia percaya, dia pikir bahwa semuanya itu akan berjalan seperti apa yang dia konsep dan dia mau. Seperti Yairus ini yang berdoa, yang berharap Yesus datang ke rumahku. Kamu datang, kamu tumpangkan tangan, anakku sembuh. Tahukah saudara bahwa kita ini sedang berdoa dan berkata-kata kepada siapa? Kita ini sedang berdoa, berkata-kata dan taruh harapan kita kepada pribadi Sang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu ini dan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berkata-kata, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu, dan semuanya jadi. Bayangkan siapa kita manusia yang mengkonsep. Itu sebabnya pagi hari ini kalau saudara berkata aku percaya, cuma seringkali aku memang ragu, seringkali aku nggak percaya. Saudara pagi hari ini saya ingin berdoa menyampaikan kepada saudara yang pertama, mari kita buang dulu semua konsep. Formula yang kita pikir Tuhan harus bekerja dengan cara yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Dari kisah tentang Yairus ini, yang pertama kita harus belajar tentang percaya meski terlambat. Saudara harus tahu karena bahasa terlambat itu adalah bahasa manusia. Allah kita tidak pernah mengenal kata terlambat. Yang percaya katakan amin. Dia nggak kenal kata terlambat. Dia nggak tahu kosakata terlambat. Kalau dia terlambat saudara, artinya Tuhan tidak sedang bekerja dan bermain di dalam penempatan waktu yang tepat. Karena terlambat itu berarti kan ada ukuran waktu. Lalu kita melewati ukuran waktu itu, maka kita disebut terlambat. Betul ya? Setuju dengan saya? Kalau saudara adalah orang yang suka berpikir secara logika, saya ingin ngomong ngomong kepada saudara secara logika juga. Kalau dia Allah yang terlambat, artinya adalah dia Allah yang tidak bergerak di dalam plot-plot tempat penempatan waktu secara pas. Makanya dia disebut terlambat. Bayangkan kalau dia nggak ngerti bergerak di dalam dimensi waktu dengan pas. Bagaimana caranya dia ciptakan seluruh alam semesta ini. Matahari dan semua planet yang ada. Dan galaksi-galaksi yang lain tertata dengan rapi. Dan waktu berjalan dengan baik. Nggak ada yang kacau sama sekali. Bayangkan. Bayangkan gimana caranya dia bisa ciptakan manusia yang semua urat syaraf sistem tubuh kita, enzim yang ada dan semuanya itu berjalan dengan baik tanpa saudara setiap hari waktu bangun tidur perintahkan, otak tolong ya enzim ini keluar ya, tolong yang urat yang ini gerak ke sini ya, syaraf ini gerak. Tanpa saudara harus mikir dan ngomong itu, semua berjalan. Bayangkan kalau dia Allah yang amburadul dalam semua tatanan-tatanan, gimana caranya Allah pencipta alam semesta menciptakan semuanya ini. Dan bahkan semuanya itu dilakukan hanya dengan berkata-kata, berfirman. Kecuali waktu dia ciptakan manusia, saudara dan saya. Dia bentuk kita dengan tangannya
yang dahsyat. Dia bentuk kita. Selain dia ciptakan manusia, dia hanya ciptakan dengan perkataannya saja. Itu sebabnya saudara dan saya perlu percaya meski dalam pandangan manusia atau kata-kata manusia kita pikir dia terlambat. Markus 5 ayat 35-36. Markus 5, 35-36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus mendengar perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut. Apa saudara? Percaya saja. Perhatikan waktu Yesus diinterupsi sama perempuan yang pendarahan tadi, si Yairus kan gini, aduh Tuhan, aduh telat ini, aduh terlambat gitu. Adu dan adu terus gitu. Waktu dia adu, ternyata apa yang dia adukan itu terjadi. Ada orang datang, duduk ngomong, sudahlah Yairus, sudah gak usah ngerepot-ngerepoti guru lagi. Anakmu mati. Apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan terjadi. Anaknya mati. Itu sebabnya pagi hari ini pelajaran yang sangat penting saudara. Apa yang kita doakan, apa yang kita taruh dalam harapan kita di dalam nama Yesus Kristus. Siapa yang percaya waktu kita berdoa? Kita naikkan semua doa kita di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya apa yang kita doakan didengar oleh Tuhan? Bisa angkat tangannya? Tuhan mendengar doa kita. Amin. Nah kalau Tuhan mendengar doa kita, waktu setelah selesai kita ucapkan, jangan lagi kita khawatir dan takut tentang apa yang kita doakan. Karena semua yang kita khawatirkan, semua yang kita takutkan terus berlebihan. Saya nggak ngomong bahwa orang hidup itu nggak bisa takut dan khawatir saudara ya. Yang batas-batas normal dan wajar oke lah. Tapi kalau itu sudah melewati batasan yang normal, maka yang ditakutkan adalah apa yang kita khawatirkan justru terjadi. Saudara khawatir jatuh, takut jatuh beneran. Gitu. Ya. Nah hati-hati saudara. Waktu orang itu datang dan ngomong anakmu mati, Yairus langsung merasa terlambat satu. Yang kedua dia langsung merasa harapannya sudah habis, sudah selesai sudah. Aku tadi percuma keburu-buru kejar Yesus, ketemu Yesus minta tolong. Sekarang ternyata anakku mati, sudah percuma. Bapak ibu saudara, kadang Tuhan tidak segera menjawab doa kita karena ia ingin membawa iman kita melampaui waktu. Tadi ini kita ngomong tentang waktu, ngomong tentang terlambat, tepat waktu dan lain sebagainya, ini ngomong tentang waktu. Kadang-kadang Tuhan sengaja seperti seolah-olah menunda pertolongannya, menunda jawabannya untuk kita. Supaya saudara dan saya diajar tentang sebuah iman yang melampaui waktu. Karena di hadapan Tuhan gak ada masalah, karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Gak ada masalah mau kapan terjadi, gak ada masalah karena dia Sang Maha Kuasa. Dia bisa ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara perhatikan saya ada tulis kalimat ini. Iman yang matang tidak hanya percaya pada waktu Tuhan bekerja, namun tetap percaya meski tampaknya Tuhan terlambat. Kalau saudara dan saya belum ada di level yang ini, maka harus dengan sadar diri dan terbuka bisa ngomong bahwa memang aku punya imanku belum matang. Karena seorang percaya, seorang murid Tuhan yang imannya matang adalah orang yang percaya bukan waktu lihat Tuhan kerja, enggak. Tapi melihat ketika kita berpikir dalam kacamata kita, Tuhan terlambat ini. Waktu merasa Tuhan terlambat tapi tetap aku percaya, enggak peduli. Meskipun manusia berkata ini sudah telat, sudah terlambat, sudah kelewatan, tapi aku tetap percaya kepada dia. Nah itu namanya iman yang matang. Amin. Berapa banyak saudara yang mau jadi murid Kristus yang imannya matang? Bisa angkat tangan saudara? Nah sekarang lihat dulu kanan kirinya begini. Iman tuh harus matang. Gitu. Yang kedua, fokus kepada iman bukan kepada fakta. Markus 5 ayat 38-40. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, nangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, ini Yesus ya. Yesus berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi apa saudara? Tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Perhatikan baik-baik.
Ini cerita yang cukup penting untuk kita. Waktu Yesus masuk ke ruangan itu semua ribut, nangis, kacau balau dan lain sebagainya. Lalu Yesus itu tidak mengomentari keributan mereka itu. Yesus itu tidak respon sama ributnya orang-orang ini. Nangis dan lain sebagainya, Yesus tidak respon. Yesus cuma ngomong gini loh, anak ini tidur. Saudara, apa yang kita pahami dengan pemahaman kita, atau apa yang keluar dari mulutnya kita, itu cukup penting. Perhatikan kalau Yesus ngomong begini, anak ini sudah mati dan memang terlambat. Nah ini cerita yang berbeda lagi. Tapi karena Yesus tidak mengenal kata terlambat, Yesus ngomong begini, anak ini tidak mati tetapi tidur. Dengan kata lain, waktu orang atau manusia ini mendefinisikan bahwa anaknya mati, maka orang yang mati itu sudah selesai semua. Sudah, makanya dia pakai kata terlambat. Aduh terlambat sudah, nggak bisa. Mati kok, sudah nggak bisa lagi. Mati itu tanda titik, selesai. Sudah nggak ada cerita lagi, nggak ada kelanjutannya, nggak ada urusannya. Tapi Yesus, Sang Maha Kuasa ini tidak pernah ada tanda titik, saudara. Karena bagi dia kalau tidur, maka anak ini akan bisa bangun lagi. Kalau tidur, anak ini bisa bangun lagi, bangkit lagi, hidup lagi. Itu sebabnya di dalam Kristus, kalau kita percaya sama Tuhan, bagi Tuhan tidak mengenal tanda baca titik. Kalaupun dunia berkata titik, bagi Yesus yang titik itu bisa berubah menjadi koma. Dan dia bisa membangkitkan anak itu. Amin saudara. Perhatikan baik-baik bahwa iman sejati tidak bisa tumbuh di tengah keraguan. Kita perlu membersihkan hati dan pikiran agar iman bisa hidup kembali. Nah itu sebabnya waktu Yesus ngomong anak ini tidur, tidak mati, anak ini tidur. Lalu Yesus gak ngomong terus berhenti gitu. Enggak. Yang Yesus lakukan waktu dia selesai ngomong anak ini tidur, dia mengusir semua orang-orang yang bikin ribut tadi itu. Yang nangis-nangis, yang ribut, yang berkata terlambat dan lain sebagainya. Semua diusir, suruh keluar dari ruangan. Dia cuma mengizinkan papa sama mamanya dari anak itu ada di ruangan itu. Bersama dengan Yesus. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau saudara kepingin iman sejati saudara bisa tumbuh di dalam hidup saudara, maka saudara perlu usir semua kalimat keraguan-raguan, usir semua kalimat sia-sia, usir semua kalimat yang berkata terlambat dan lain sebagainya. Saudara harus perlu bersihkan hati saudara, buang semuanya keluar dari hati saudara, supaya iman sejati saudara bisa tumbuh. Supaya iman itu bisa muncul, timbul dalam diri saudara. Kalau saudara berkata terlambat bisnis saya, terlambat langkah saya untuk ambil kesempatan ini, terlambat untuk itu, terlambat dan lain sebagainya, semuanya terlambat. Telat saya dulu sekolah nggak benar-benar, terlambat. Nah ini yang saya mau ngomong ya. Saya tuh dari dulu agak nggak terlalu setuju dengan statement ini. Ada banyak orang tuh ngomong gini, entah hamba Tuhan, entah pendeta dan sebagainya. Sering ngomong gini loh, gak apa-apa kita dalam Kristus, terlambat nasi sudah menjadi bubur, gak apa-apa. Tapi Yesus itu mampu, bubur dikasih ayam, dikasih cakwe, dikasih apa saudara, ini masih pagi loh saudara mengundang kelaparan ini. Dikasih kerupuk-kerupuk dan sebagainya, jadi bubur ayam. Yesus bisa lakukan itu. Nah saya jujur ya, saya gak terlalu setuju gitu dengan statement itu. Kalau Yesus nasi berubah jadi bubur, lalu Yesus ngasih ayam, ngasih apa cakwe, ngasih apa segala macam. Yesus gak maha kuasa ya, cuma kreatif. Kreatif ya, tapi gak maha kuasa. Buktinya kreatif apa? Ditambahi ayam, ditambahi cakwe, ditambahi kecap asin, ditambahi merica. Jadi tring bubur ayam. Enggak, Yesus yang saya kenal gak kayak gitu saudara. Yesus yang saya kenal nasi berubah jadi bubur. Dia mampu ubah bubur jadi nasi lagi. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara harus yakin bubur bisa dirubah jadi nasi sama Tuhan. Jangankan nasi, saudara pingin Tuhan jangan jadi nasi lagi dong, jadi beras saja. Bisa. Kalau Yesus gak mampu lakukan itu, dia bukan Yesus namanya. Yang sepakat dengan saya bisa berikan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Banyak orang ngomong terlambat. Aduh telat, sudah gak bisa, keadaannya udah telat. Kalau saudara percaya sama Tuhan, usir semua perkataan-perkataan yang mengganggu diri saudara. Usir, keluarkan dari hati saudara. Dan lihat, pegang janjinya, percaya penuh bahwa dia Allah yang mampu melakukan segala hal yang di luar dari pikiran dan kemampuan kita. Amin saudara? Kita harus percaya. Maka jadilah murid Yesus yang percaya. Yang terakhir, ketiga. Kalau yang pertama tadi adalah
percaya meski terlambat. Yang kedua, fokus kepada iman bukan kepada fakta. Yang ketiga, percaya sampai akhir. Orang percaya itu enggak hanya percaya waktu di awal waktu doa. Tuhan aku percaya, aku berdoa, aku percaya, aku berdoa, aku percaya. Dalam nama Yesus, amin. Lalu terus saudara ragu, saudara bimbang, enggak. Waktu percaya itu di sini percaya, jalannya tetap percaya terus. Sampai di akhir nanti, waktu kita terima jawaban doa kita. Siapa yang percaya bahwa setiap apa yang kita doakan, kita akan terima jawaban doa kita? Angkat tangan saudara. Pasti kita terima. Permasalahannya gini loh, seringkali kita tuh merasa apa yang kita terima itu harus seperti yang kita minta. Bentuknya, wujudnya, formatnya, konsepnya, seperti yang kita minta. Sehingga seringkali waktu jawaban doa itu datang, loh enggak sama. Kita pikir, loh ini bukan yang saya minta Tuhan. Nah itu kesalahan kita manusia. Tapi percayalah apa yang kita minta di dalam nama Yesus, firman Tuhan menjamin Bapakmu yang di sorga akan memberikannya kepadamu. Nah perjalanan dari sana sampai ke sini, percaya sampai akhir ini, dalam perjalanan ini, saudara nggak bisa cuman pasif di sini ya. Dalam nama Yesus, amin. Lalu kita ke jalan. Lalu pasif, hati ya kosong, pikirannya kosong gitu ya. Apalagi kalau masih dalam keraguan-raguan, iya enggak ya, ya enggak bisa gitu saudara. Saudara tidak akan menerima jawaban doa. Maka dalam perjalanan ini dari amin sampai ke percaya sampai akhir tadi, saudara perlu isi dalam doa, berdoa, dan berdoa. Lalu kita mendapat kegenapan janji dari Tuhan itu. Kenapa? Karena doa menolong saudara supaya hati saudara tetap terus bersih, saudara terus perlu usir semua kalimat-kalimat negatif, perkataan sia-sia, kalimat yang mematahkan iman saudara sendiri perlu usir. Itu di dalam doa itu. Terus, dilakukan terus. Percaya lagi, buang yang kotor, percaya lagi, buang yang kotor, percaya lagi. Terus sampai saudara dan saya mengecap jawaban dari doa itu. Amin saudara. Saya baca ayatnya aja secara singkat ya. Markus 5 ayat 41 sampai 42 waktu saya mau habis. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Perhatikan saudara, bahwa perjalanan iman, tadi saya sudah jelaskan dengan cepat. Perjalanan iman dari berkata aku percaya sampai kepada penggenapan adalah perjalanan doa. Kalau saudara hanya berdoa sekali amin, saudara nggak pernah doa, lalu nunggu gini. Kapan ya? Kapan ya? Sembuh kapan ya? Bisnisku pulih kapan ya? Kapan ya? Gak akan pernah ada jawaban. Di dalam Tuhan itu pertanyaan kenapa, kapan gak akan ada jawaban. Kalau saudara gak perlu jawaban, yang penting saudara terima kenyataan penggenapan janji yang saudara perlukan dalam perjalanan itu. Doa. Yang terakhir saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Suatu kali ada seorang pelukis. Seorang yang buta. Lalu kemudian datanglah seorang yang orang ini, pelukis ini sering melukis ini ya. Jadi kalau ada orang datang lalu kemudian ngomong, saya habis pergi ke sebuah lokasi pemandangan yang begini. Lalu pelukis ini akan mendengar, menangkap apa yang dia maksud. Lalu dia coba gambarkan pemandangan dari orang yang cerita ini. Karena dia buta kan, tidak bisa lihat. Suatu kali datang seorang, lalu cerita ke pelukis ini. Aku ini minta supaya Bapak bukan menggambar sebuah pemandangan untuk aku. Tapi Bapak gambar tentang situasi hatiku. Aku tuh mengalami begini. Dia ceritakan, ya mungkin gak detail, gak tahu. Pokoknya dia cerita tentang suasana hatinya. Yang dia rasa dia dalam kondisi yang sedang galau, dia sedang bimbang, dia sedang banyak kekhawatiran dan lain sebagainya. Lalu si orang buta ini memulai dia melukis. Dia lukis. Waktu dia lukis jadi, yang dia lukis adalah gambar ini saudara. Ini gambar yang dia lukis. Dia lukis seekor burung kecil yang berdiri di atas sebuah batu. Lalu sekelilingnya ini air laut yang bergelora, bergelombang dengan badai yang luar biasa. Tapi burung ini tetap tenang berdiri aja gitu. Pertanyaannya kenapa burung ini tetap bisa berdiri dengan tenang? Tetap gak terbang. Meskipun kanan kirinya gelombang badai, gak karu-karuan. Kenapa? Karena dia sedang berpijak kepada sebuah batu yang dia tahu bahwa batu yang tempat di mana dia berdiri, dia ijakan kakinya. Batu itu gak akan pernah hanyut oleh karena air
yang bergelora oleh karena badai yang menerpa. Batu itu akan tetap ada di sana karena dia batu karang yang cukup kuat, yang cukup besar. Nah kalau saudara lihat gambaran ini, saya ingin ngomong sama saudara bahwa Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ini kita menghadapi setiap tantangan hidup yang berbeda-beda setiap orang. Setiap masing-masing pribadi berbeda-beda. Ada tantangan hidup yang menurut orang lain, kamu masih tantangannya gak seberapa, punya aku lebih gede dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, mau besar mau kecil menurut ukuran manusia. Tapi waktu kita menghadapi itu, ada satu cara supaya saudara dan saya tidak pernah goncang dan goyang. Meskipun sekeliling saudara akan goyang dengan semua badainya itu. Satu cara yang adalah di mana saudara harus berdiri di atas batu karang yang teguh, namanya Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu kita berdoa di sini, aku berdoa Tuhan, aku berdoa, aku taruh permohonanku, aku berdoa, aku percaya, aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara harus terus berdiri di atas batu karang yang teguh ini. Jangan pindah, jangan geser. Batu karangnya teguh, gak kemana-mana. Tapi karena sekeliling terjadi badai, saudaranya bingung sendiri. Saudaranya bingung mau melompat. Burung ini kalau mau memutuskan dia terbang, dia lompat, dia akan terbang. Tapi kalaupun dia gak terbang, dia berdiri di sini, batu ini gak akan pernah goyang. Karena dia batu yang cukup teguh. Perhatikan kita punya dasar yang kuat, Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Firman Tuhan berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepada firman ini tinggal tetap selama-lamanya ini, saudara dan saya akan tetap terus berdiri teguh menghadapi setiap tantangan dan badai kita.